Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin BPS menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur pada Mei 2026. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menilai kenaikan suku bunga tidak hanya bertujuan untuk memperkuat nilai tukar rupiah, tetapi juga menjaga inflasi di 2026 hingga 2027 agar tetap dalam target 2,5% plus minus 1% serta mendorong arus masuk modal. Kami sampaikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro-prudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Bank Indonesia mengambil langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang diyakini dapat menjaga likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, sehingga menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dilakukan bertujuan untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian pasar internasional. Senin 18 Mei 2026, rupiah berada di level 17.666 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian per 19 Mei 2026, nilai tukar rupiah tercatat sebesar 17.719 rupiah per dolar Amerika Serikat atau melemah 2,2% dibandingkan posisi akhir April 2026. Rupiah yang terperosok signifikan memicu kekhawatiran melonjaknya harga kebutuhan pokok. Pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen negatif global. Risalah rapat Federal Open Market Committee menunjukkan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat masih berhati-hati terhadap penurunan suku bunga. Pasar menilai suku bunga tinggi di Amerika Serikat akan bertahan lebih lama. Akibatnya, aliran modal kembali masuk ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman. Kondisi itulah yang membuat mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut tertekan, yang berakibat investor cenderung mengurangi investasi pada aset beresiko. Pada 18 Desember 2024, BI rate berada di level 6%. Selanjutnya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75% pada 15 Januari 2025. Penurunan kembali dilakukan pada 21 Mei 2025 menjadi 5,50%, kemudian turun ke level 5,25% pada 16 Juli 2025.
Pada 20 Agustus 2025, BI rate kembali dipangkas menjadi 5%. Setelah itu, suku bunga acuan turun lagi ke level 4,75% pada 17 September 2025 dan bertahan hingga 22 April 2026. Namun dalam rapat Dewan Gubernur pada 20 Mei 2026, Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate menjadi 5,25%. Dalam kondisi normal, saya sepakat bahwa kuartal kedua adalah merupakan siklus permintaan falas domestik yang cenderung meningkat karena ada dividen payment, repatriasi, dan juga musim haji. Namun karena ada siklus yang non normal ya, tidak normal karena ada geopolitik ya, yang dimana memang hari ini tadi malam memang sentimennya membaik lagi, tapi kita tidak tahu besok malam ataupun nanti malam lagi kondisinya apakah bisa berubah lagi atau tidak, karena sentimen geopolitik di Timur Tengah ini bisa berubah kapan saja gitu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah kondisinya akan terus membaik di Timur Tengah atau tidak. Tentunya yang bisa kita pastikan, yang bisa kita harapkan adalah kita terus memitigasi segala macam skenario yang ada ya. Artinya kita tidak bisa seperti yang diperkirakan juga pada saat pemerintah memperkirakan sebelumnya COVID ini hanya berjalan 2 bulan 3 bulan saja gitu ya. Kita harus menggunakan skenario yang terburuk gitu ya, sehingga oleh sebab itu kami melihat bahwa kondisi yang respon kebijakan yang sudah diambil oleh Bank Indonesia saat ini memang tidak cukup ya. Diperlukan juga koordinasi kebijakan dari sisi fiskal ya. Kembali lagi kebijakan ataupun seperti yang disampaikan oleh di DPR Komisi 11 gitu ya, yang sepertinya menyudutkan Bank Indonesia gitu ya. Yang mestinya ini kita harus gali lebih dalam lagi gitu ya. Penyebabnya apa sih sebenarnya ya? Karena kalau kita lihat sebenarnya kan dari sisi penyebabnya kan kita lihat koreksi di pasar saham, koreksi di pasar obligasi. Kita dalami lebih dalam lagi. Kenapa? Asesmen dari MSCI, asesmen dari credit rating agencies. Apa itu penyebabnya? Kan berarti kan ada permasalahan dari sisi reformasi di pasar modal, dari sisi kebijakan fiskal kita. Jadi apakah memang ada masalah dari sisi kebijakan moneternya gitu ya? Jadi kita harus lebih objektif ya. Jangan karena BI di depan sebagai garda depan untuk menjaga nilai tukar rupiah, jadi DPR langsung menyalahkan Bank Indonesia gitu ya. Jadi kita DPR Komisi 11 pun juga harus melihatnya lebih objektif lagi gitu ya. Jadi kita harus melihat lagi secara objektif, dan ini kembali lagi diperlukan koordinasi kebijakan. Jadi BI sudah menaikkan tingkat suku bunganya, kita perlu lihat evaluasi juga dari sisi kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah lainnya apa yang mesti harus diperbaiki juga. Jadi tidak hanya semata-mata hanya mengandalkan dari sisi kebijakan BI, karena isu utamanya bukan dari sisi kebijakan moneter. Oke, berarti. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.